Abang pun sudah kita minta. Ini ada proses semuanya, Pak. Apa? Mana yang palsu? Mana yang palsu? Mana yang palsu? Tunjukkan dulu satu dulu. Ada sebuah perusahaan, dia memagar pintu masuk kami. Begitu saya tanya, saya halangi, dipukul sama preman-preman, dikawal sama Brimob. Halo, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Selama 60 menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah liputan mendalam terkait isu yang tengah hangat jadi perbincangan masyarakat. Saudara, kasus mafia tanah masih menjadi sorotan di masyarakat. Korban yang terus berjatuhan hingga kini belum mendapatkan keadilan. Benarkah ada keterlibatan oknum pejabat negara dalam memuluskan praktik perampasan tanah? Sorotan lain, seorang mahasiswi Cianjur, Jawa Barat diduga ditabrak mobil mewah milik perwira menengah Polri. Sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang mahasiswa Universitas Indonesia meninggal dunia usai ditabrak pensiunan polisi. Mirisnya, sang mahasiswa kini ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah penyelidikan polisi dalam mengusut dua kasus itu sudah transparan? Sementara dari persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, penasihat hukum Putri Chandrawati menuding jaksa penuntut umum termakan arus berita bohong atau hoax dan ikut memanaskan suasana dengan isu perselingkuhan antara kliennya dengan korban Yosua Huta Barat. Saudara, kasus mafia tanah yang memakan banyak korban masih menjadi sorotan. Bahkan intimidasi dan kriminalisasi didapatkan para korban jika melawan. Berbagai cara ditempuh korban mafia tanah, namun bukannya berbuah keadilan, justru kurungan penjara yang mereka dapat. Lalu seperti apa siasat mafia tanah dalam beraksi? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Manakala kita menangani masalah pertanahan, kita berurusan dengan mencari data, ini menjadi kesulitan-kesulitan tersendiri. Kasus mafia tanah di Indonesia semakin merajalela. Bertahun-tahun korban mencoba melawan, tapi hingga kini kasusnya urung diselesaikan. Intimidasi hingga kriminalisasi dialami korban kalau mencoba melawan mafia tanah. Lantas seberapa serius negara menggebuk mafia tanah? Mana yang kupalsukan? Semua keterangan sudah kita minta keterangan. Iya, Abang pun sudah kita minta. Ini ada proses semuanya, Bang. Apa? Mana yang palsu? Mana yang palsu? Mana yang palsu? Tunjukkan dulu satu dulu. Kita sudah minta berkali-kali. Mana yang palsu? Ketenangan Supardi Kendi Budiarjo, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia dan sang istri terusik saat polisi mendatangi kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pasangan suami istri itu ditahan karena diduga memalsukan surat girik tanah yang dibeli keduanya 17 tahun lalu. Kriminalisasi itu namanya. Udahlah, kalau gini. Sekarang kalau kita tidak mau, kita sama-sama patuh hukum saja. Tunggu putusan pra-peradilan. Kamu hadiri pra-peradilan. Disitulah kita buktikan. Itu sudah disiapkan. Kita pun kemarin itu pertanda bahwa ada apa kok tidak hadir, tidak patuh. belum. Oh, enggak ada alasan ya. Kita juga belum siap, Bos. Meski sempat bernegosiasi, Budiarjo akhirnya digelandang ke Rutan Salemba, sementara istrinya menempati Rutan Pondok Bambu. Menilik lebih dalam, saya pun mendatangi kediaman Budiarjo di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saya bertemu Ambert Budiarjo, putra kedua dari Pasutri korban mafia tanah ini. Apa yang Mas lihat di situ? Sampai pulih datang kita juga masih tidak tahu apa yang dipalsukan. Ternyata yang dipalsukan menurut mereka adalah girik C 1906 atas Abdul Hamid Subrata dan girik C 5047. Ambert menerangkan,
kedua surat girik tanah tersebut telah dibeli kedua orang tuanya di bilangan Cengkareng Timur, Jakarta Barat sejak tahun 2006. Girik pertama dibeli dari Hamid Subrata dengan luas lebih dari 2.200 meter persegi. Sementara girik kedua dibeli dari Nawi bin Binim dengan luas lebih dari 540 meter persegi. Jadi waktu itu bapak saya dan ibu saya masih PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Jadi dalam PPJB ini ada di pasal 8 bahwa penjual mengurus sampai terbitnya sertifikat baru diserahkan ke orang tua saya. Namun saat hendak mengurus sertifikat yang dijanjikan, pemilik lama menemukan ada pihak lain mengklaim memiliki sertifikat hak atas guna bangunan (SHGB). Padahal pemilik lama telah menduduki tanah tersebut sejak tahun 1976. Peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah menyatakan, seseorang yang menguasai fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Ya, dibilang sudah terbit sertifikat di atas tanah yang digirik ini. Karena ditolak ya pembuat sertifikat, jadi penjual menggugat. Sudah digugat, menang. Dan pengadilan sendiri menyatakan bahwa girik ini adalah benar. Namun, SHGB milik pihak lain itu tak kunjung dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kini, belasan ruko telah berdiri di atas tanah yang telah dibeli kedua orang tua Ambert pada tahun 2006 lalu. Bersama Ambert, saya menuju lokasi tersebut. Apa yang dilakukan Bapak, Mas, waktu tahu sudah mulai ada pembangunan ruko-ruko di sini? Jadi bapak saya langsung cek perizinannya dan ke SI, ke tata kota. Jadi ini kayak tumpang tindih gitu lah. Udah diupayakan IMB-nya dibatalkan ini. Sempat dibatalkan karena ada keluarnya surat wali kota dan tembusannya ke gubernur. Pada tahun 2006, lokasi ini digunakan Supardi Kendi Budiarjo sebagai tempat usaha dan menempatkan 5 kontainer miliknya. Namun 2 tahun kemudian, pihak lain mulai memasuki tanah Budiarjo dan melenyapkan 5 unit kontainer tersebut. Pasca kejadian itu, sejumlah orang mulai membangun pagar di atas tanah Budiarjo. Berdasarkan keterangan sang anak, Budiarjo pun sempat mengalami kekerasan saat mempertanyakan kehadiran oknum tersebut. Saya sempat mendapat rekaman suara Budiarjo. Dalam rekaman, Budiarjo bercerita dirinya sempat dipukuli ketika berupaya mempertahankan tanahnya. Pada tahun 2010 ada sebuah perusahaan, dia memagar pintu masuk kami. Begitu saya tanya, saya halangi, dipukul sama preman-preman, dikawal sama Brimob, ada fotonya. Saya tanya, apa dasarnya? Dia jawab ke kantor. Kami ngotot bertahan, tidak mau. Akhirnya terjadi pemukulan. Kemudian masalah 5 kontainer itu 2 bulan kemudian diambil, hilang. Budiarjo pun melayangkan 3 laporan sebagai upaya hukum atas kekerasan dan perampasan yang dialaminya. Tapi langkah hukum yang ditempuh Budiarjo tak berjalan mulus. Pasalnya, perusahaan yang mengklaim memiliki SHGB balik melaporkan Budiarjo dan istrinya ke Polda Metro Jaya pada 2018 lalu. Keduanya malah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemalsuan dokumen pada Juli 2022. Budiarjo pun semakin sulit menuntut tindak lanjut laporan atas pemukulan dan pencurian kontainer miliknya. Karena ada tekanan dari petinggi, itu disampaikan salah satu petinggi ke saya. Mohon maaf Mas, ini ada tekanan, aku kan harus perintah atasan. Sehingga 2021 pemukulan sampai sekarang nggak jelas. Karena berkasnya hilang, Polri nggak kasih keputusan. Masalah tanah di SP3 bulan Maret 2021. Masalah kontainer itu di SP3 tidak ditemukan cukup bukti, alasannya itu ya. Nah, itu bulan Agustus 2021. Sebelum ditahan, Budiarjo sempat menantang sejumlah pihak yang terlibat kasus pemilikan tanahnya
untuk bersama membuka data di muka publik. Budiarjo yakin surat girik tanah miliknya adalah dokumen sah, sebab ia menemukan sejumlah kejanggalan dari penerbitan SHGB yang disebut menjadi dasar pihak lawan menduduki tanahnya. Pertama, SHGB milik PT tersebut terbit tahun 1997. Budiarjo menelusuri, perusahaan itu baru disahkan Kemenkumham 11 tahun kemudian. Kedua, sejumlah akta jual beli AJB sebagai alas dasar SHGB tak terdaftar di kelurahan dan kecamatan di lokasi tanah Budiarjo, tapi terdaftar di daerah lain. Ketiga, di tahun 2007, pengadilan memutuskan surat tanah girik yang dimiliki SK Budiarjo sah, namun tak ada pembatalan SHGB hingga saat ini. Keempat, Pemprov DKI Jakarta sempat menyegel sejumlah bangunan di atas tanah sengketa tersebut karena diduga tak punya izin mendirikan bangunan IMB. Namun, tak ada tindak lanjut setelah penyegelan tersebut. Karena sudah ada penang Pak Hamid. Yang kedua, karena masih ada pidananya, nggak mungkin. Ini permainan mafia. Mafia itu mungkin ya beli satu di situ, setelah dibeli, dibikin sertifikat. Diambil 12 hektar, langsung dikeluarkan. Pemilik itu kan nggak ngerti, udah ada sertifikat atau tidak. Setelah itu baru dia datang, diusir, ya aku ada sertifikat, kau mau aku bayar atau tidak. Konsultan hukum dari pihak yang bersengketa dengan Budiarjo, Haris Azhar, menyebut surat hak atas guna bangunan milik kliennya telah dinyatakan sah oleh BPN. SSG itu beli tanah itu sudah HGB, sudah sertifikat. Jadi bukan si pihak SSG yang ramai disebut ini, orang yang menguasai fisik, lalu ngusir-ngusir, menerbitkan sejumlah dokumen, lalu melahirkan sertifikat. Nggak begitu. Haris Azhar menyatakan siap untuk membuka dan beradu data dengan Budiarjo. Dengan pendekatan yang rasional, bersedia ketemu, mensejajarkan. Dokumennya sana apa, dokumen kami apa. Yuk kita sejajarkan. Ayo buktikan gitu. Tetapi jika ada yang ingin mendalilkan bahwa mereka pemiliknya, mereka punya hak, silahkan. Ini negara-negara hukum, selama menempuh cara-caranya silahkan aja. Akan tetapi caranya dan dokumennya juga harus tepat. Supardi Kendi Budiarjo bukan satu-satunya korban mafia tanah yang justru menjadi tersangka dan ditahan atas sengketa tanah. Sejumlah kasus lain pun sempat terungkap. Tak hanya risiko kriminalisasi, korban mafia tanah rentan mengalami intimidasi saat berujung mempertahankan haknya. Siasat jahat mafia tanah diduga melibatkan oknum pejabat negara untuk memuluskan perampasan tanah para korbannya. Sesaat lagi di 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Ancaman paling kejam itu, Bapak, saya itu pembeli yang niat baik, Bu, ya. Kenapa ibu saya yang dituduh jadi mencuri tanah aparat itu? Saudara, masih bersama 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena dugaan keterlibatan orang berkuasa hingga oknum pejabat negara membuat praktik mafia tanah sukar diberantas. Pemerintah bukannya berpangku tangan, Satgas Mafia Tanah telah dibentuk dari berbagai unsur. Namun, keterbatasan data diklaim membuat hasil penegakan hukum tidak maksimal. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, udahlah. Jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Bak jatuh tertimpa tangga. Jubaida telah berjuang selama 27 tahun mempertahankan tanah miliknya. Namun kini ia terpaksa harus menelan pil pahit, ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah. Berawal dari kasus sengketa dengan orang tak dikenal yang mengklaim tanahnya sejak tahun 1996 lalu. Jubaida sempat menggugat pihak tersebut ke pengadilan dan menang di tahun 2004. Namun di tahun 2017 kejadian nyaris serupa kembali terulang. Saat itu, Jubaida tengah mengurus ganti rugi pembangunan tol yang melewati sebagian tanah miliknya.
itu? Bagaimana awal Anda tahu ada yang tidak beres di sini? Nah, ini penggantian kedua kali nih yang tol Becakayu. Semua data-data dan valid legal itu milik saya. Nah, dari tingkat RT sampai tingkat BPN itu namanya Jubaidah. Begitu saya mau mendapatkan uang, nah disitulah dari salah satu ketua BPN waktu tahun 2017 itu katanya tanah saya ada yang menyerobot. Tiba-tiba, nah disitulah saya kaget. Jubaidah pun menguji keabsahan sertifikat tersebut ke pengadilan tahun 2019. Namun di tengah prosesnya, Jubaidah justru mengalami intimidasi. Di tahun 2019 dan 2020, sejumlah orang memaksa Jubaidah meninggalkan tanahnya yang telah puluhan tahun digunakan sebagai tempat tinggal dan lahan usaha bersama keluarga. Tak berhenti sampai di situ, Jubaidah pun bahkan dilaporkan sebagai mafia tanah ke Polda Metro Jaya. Ia dituding telah memasukkan data. Jubaidah pun ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah Desember 2022 lalu. Karena kami ini kan korban, bukan kami pelaku gitu, kami ini korban gitu. Lahan sudah tidak ada, pekerjaan juga saya sudah, ya dikatakan kita gimana ya, sampai kayaknya kita tuh nggak bisa berbicara, yang ada air mata kalau kita cerita hal itu. Perampasan tanah juga dialami Sutarman dan ayahnya, Rusli Wahyudi. Keluarganya kehilangan tanah seluas 2,5 hektar, diduga akibat tangan nakal oknum kelurahan setempat. Hal ini terungkap saat pihak lain menggugat ayah Sutarman atas tuduhan pemilikan surat tanah girik palsu tahun 1994 lalu. Pihak tersebut mengklaim telah memiliki sertifikat berdasarkan nomor girik yang ternyata sama dengan milik keluarga Sutarman. Padahal menurut Sutarman, surat girik tersebut tengah disimpan kelurahan sebagai syarat proses akta jual beli AJB untuk proses mendapatkan sertifikat tanah setahun sebelumnya. Kami bertanya berkali-kali bersurat, dijawab girik belum ditemukan. Kami mohon dikembalikan begitu, karena kami akan melakukan proses AJB sebagai aturannya. Nah, tapi pihak kelurahan selalu menjawab belum ditemukan. Pun saya sudah tanya ke BPN, betul gak sih ada sertifikat atas dasar girik kami? Sama jawabannya, belum ditemukan. Bertahun-tahun, Sutarman berupaya mendesak kelurahan dan kecamatan menemukan surat girik tanahnya. Ia pun mondar-mandir ke kantor pertanahan setempat menelusuri surat girik untuk mengurus AJB dan sertifikat. Namun sayang, upaya Sutarman tak berbuah hasil. Akhirnya Sutarman menggugat pihak kecamatan ke Pengadilan Keterbukaan Informasi Publik KIP pada tahun 2019. Perintah dari pengadilan KIP itu menyatakan supaya kami diberikan keterangan bahwa girik kami itu masih ada di kelurahan dan belum pernah ada jual beli dan belum pernah ada pelepasan hak. Nah, pihak kecamatan itu menolak. Ternyata baru tahu saya bahwa pelepasan hak itu dilepaskan sebelum kami menyerahkan surat girik itu kepada pihak kelurahan. Indikasinya pasti ada permainan nih dari pihak kelurahan atau barangkali ada dari pihak oknum BPN. Pasca putusan pengadilan KIP 4 tahun lalu, Sutarman dan keluarga menghadapi jalan buntu. Sutarman hampir patah arang sebab kecamatan enggan mengabulkan putusan pengadilan KIP dan kantor pertanahan pun menutup pintu. Sejak sengketa tanah terjadi, ia dan keluarga terusir dari tanah yang mereka beli sejak lebih dari 20 tahun lalu. Sementara itu, Agusni pun tengah menghadapi risiko terusir dari tanah miliknya. Pada 2015 lalu, ia menerima surat dari oknum aparat negara untuk mengosongkan tanah seluas 2.000 meter milik keluarganya. Terpasang plang yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik negara sejak 1958 silam. Padahal ayah Agusni telah mengantongi sertifikat tanah mereka tahun 2000 lalu dan secara terus-menerus bermukim di area tersebut. Yang saya pertanyakan, dasarnya apa? Oknum aparat negara itu memerintahkan pengosongan, tapi dia menutup diri bahwa itu ada di atasannya, ada di atasannya, ada di atasannya.
Nah, saya itu sertifikat itu pembelian 1971 dari Tanah Adat. Berdasarkan itu akhirnya Bapak kami membuat sertifikat tahun 99. Artinya sertifikat kami udah lebih dari 20 tahun, Bu. Setahun pasca plang terpasang, keluarga Agusni melawan hingga berunjuk rasa menolak klaim oknum aparat negara. Namun selama proses, keluarganya justru dituding sebagai pencuri tanah negara. Ancaman paling kejam itu, Bapak, saya itu pembeli yang niat baik, Bu, ya. Kenapa ibu saya yang dituduh jadi mencuri tanah aparat itu? Ini kan aneh, ibu saya nggak tahu apa-apa. Kami juga anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Kalau emang itu tanah mereka, ambil. Tapi buktikan dengan benar. Meski sadar lawannya punya kekuasaan lebih besar, tapi Agusni menegaskan tak gentar dalam mempertahankan tanah keluarganya. Apakah ada ketakutan? Karena ini kan lawannya adalah aparat negara. Tidak takut sama sekali. Budiarjo, Jubaidah, Sutarman, Agusni hanya sebagian kecil dari cerita korban mafia tanah. Pemerintah sendiri tak menampik ada oknum yang masih aktif hingga pensiunan dari aparat negara berada di balik kasus mafia tanah. Menko Polhukam Mahfud MD misalnya menyebut menguasai tanpa hak terkadang melibatkan orang gede yang juga memiliki klaim. Menurut ahli hukum pertanahan Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan Ismail, mafia tanah lihai mencari celah hukum dari peraturan pertanahan. Uang dan kuasa menjadi faktor pendorongnya. Mereka juga akan mempengaruhi aparat-aparat penegak hukum. Jadi jaringan mereka ini dari level yang bawah sampai pada level yang paling menentukan gitu ya. Kalau itu di birokrasi adalah kementerian sampai kepada pengadilan. Mereka mampu membayar pengacara-pengacara terkenal gitu. Awal tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan 244 kasus mafia tanah dilaporkan selama 4 tahun terakhir. KPK mengungkap jaringan mafia tanah bekerja sistematis, melibatkan banyak pihak, dan kerap ditemukan campur tangan oknum negara menyalahgunakan kekuasaan. Kalau kita lihat pasti ada orang dalam, oknum BPN, pasti juga ada warga, gitu ya, entah siapapun itu, dan ada profesi, misalnya PPAT atau mitra-mitra BPN, gitu. Jadi selalu itu bersama-sama. Oknum di dalam itu pasti dia menerima gratifikasi atau suap, kan gitu kan. Jadi di situ korupsinya dari mafia pertanahan yang selama ini kita bahas. Keterlibatan oknum negara dalam kasus mafia tanah terbukti setelah sejumlah kasus mafia tanah terbongkar tahun lalu. Ramai-ramai oknum pejabat BPN ditetapkan menjadi tersangka karena diduga terlibat sindikat mafia tanah. Pemerintah pun membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kejaksaan, dan Polri. Panjang tahun 2022, Satgas Anti Mafia Tanah Barreskrim Polri menerima 807 laporan kasus mafia tanah. Dari angka tersebut, 169 kasus telah selesai hingga akhir 2022. Namun mengapa hanya 21% dari total laporan yang diselesaikan? Manakala kita menangani masalah pertanahan, kita berurusan dengan mencari data, ini menjadi kesulitan-kesulitan tersendiri. Khususnya bukan hanya di tingkat kita di Mabes Polri, sampai ke tingkat wilayah. Kami pada awal tahun ini akan mengevaluasi secara detail kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga nantinya kita bisa menentukan kebijakan baik bentuk koordinasi. Sementara Kementerian ATR BPN menyebut telah menyelesaikan 54 dari 60 target kasus mafia tanah selama tahun 2022. 412 orang menjadi pelaku dari sejumlah kasus mafia tanah. Kementerian ATR BPN menyatakan digitalisasi menjadi salah satu upaya untuk mencegah oknum BPN terlibat dalam jaringan mafia tanah. Kita memangkas beberapa pelayanan di mana layanan tersebut dilaksanakan secara online, tidak harus datang ke kantor. Yang kedua, pengawasan secara ketat terhadap proses yang kita lakukan. Kemudian dalam rangka membawa efek jerah, kita juga menindak baik secara administrasi maupun secara pidana terhadap oknum-oknum Kementerian atau BPN. Sejak pertengahan tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN menyediakan layanan hotline WhatsApp untuk menerima aduan kasus mafia tanah.
Perbaikan sistem hingga semakin gencar mengejar sindikat mafia tanah tengah dilakukan pemerintah. Namun hal ini belum maksimal mendukung pemberantasan mafia tanah. Demi mempersempit ruang gerak mafia tanah, masyarakat pun perlu memperhatikan sejumlah hal agar tak menjadi korban selanjutnya. Adalah kewajiban negara untuk menyelesaikan semua kasus mafia tanah di Indonesia. Transparansi, penerapan sistem, dan komitmen yang baik mendesak dilakukan agar para korban mendapatkan keadilan dan masyarakat lainnya terhindar menjadi korban mafia tanah selanjutnya. Saudara, peristiwa kecelakaan maut di Cianjur dan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menyeret nama perwira menengah Polri. Sudah ada korban, keponakan saya meninggal, Pak. Nyawanya hilang, jangan sampai ada lagi pihak baru yang dikorbankan. Masih bersama 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena kasus tabrak lari yang menewaskan Selvi Amalia Nuraini, seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, masih menjadi sorotan masyarakat. Selvi diduga tewas ditabrak iring-iringan polisi di Jalan Raya Bandung menuju Cianjur. Sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Atalah, juga tewas ditabrak mobil pensiunan perwira menengah Polri. Mirisnya, mahasiswa Universitas Indonesia tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Lalu seperti apa sudut pandang penyelidikan polisi dalam mengusut kasus yang melibatkan anggota Polri itu? Sudah ada korban, keponakan saya meninggal, Pak. Nyawanya hilang, jangan sampai ada lagi pihak baru yang dikorbankan, yang tidak bersalah, yang salah. Kasihan. Mereka kan orang kecil itu, tapi kan apalah kami, Mbak, kami sebagai masyarakat biasa, rakyat kecil, jangan banyak ditutup-tutupi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, Mbak. Saya harapannya begitu. Kasus tabrak lari yang menewaskan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, Selvi Amalia Nuraini, menjadi sorotan publik. Selvi diduga menjadi korban tabrak lari mobil iring-iringan polisi di Jalan Raya Bandung Cianjur, Jawa Barat pada 20 Januari lalu. Dari hasil penyelidikan keterangan beberapa saksi di lokasi dan CCTV, polisi menetapkan pengemudi sedan Audi hitam A6 Sugeng Guru Gautama sebagai tersangka tabrak lari Selvi Amalia. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut, polisi telah melakukan pemeriksaan scientific investigation yang menyimpulkan pengemudi Audi hitamlah yang melindas Selvi. Teknologis yang ditemukan oleh petugas di lapangan bahwa kendaraan sepeda motor ini sempat menabrak kendaraan di depannya, kemudian terjatuh dan kendaraannya terjatuh sebelah kiri dan pengemudinya terjatuh ke sebelah kanan, tetapi masih dalam jalur yang dilaluinya, artinya tidak melintas jalur. Kemudian pada saat setelah itu datanglah kendaraan Audi ini dan akhirnya melindas korban, tapi dalam jalur yang melampaui jalur Audi tersebut, artinya berada pada jalur si korban tersebut. Berbeda dengan temuan polisi, Yudi Junaidi, kuasa hukum korban sekaligus tersangka Sugeng, menduga penabrak Selvi bukanlah kliennya, melainkan pengemudi Innova warna hitam yang ikut iringan polisi. Dugaan itu didasari investigasi independen yang melibatkan 4 saksi, 6 rekaman CCTV dan informasi warga. Menurut Yudi, pengemudi Innova hitam sempat ikut rombongan polisi dan berhenti di TKP pembunuhan berantai Wawon di Kabupaten Ciracas. Yudi menyebut telah menyampaikan temuannya kepada polisi, namun sayang tak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Sementara itu, tersangka Sugeng menceritakan peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan Selvi meninggal dunia. Sugeng membantah menabrak Selvi. Ia mengaku melihat Selvi oleng dari jarak 2 mobil di belakang. Karena merasa bertanggung jawab sedang membawa majikannya, istri seorang anggota perwira polisi dan 2 penumpang lain, Sugeng pun berbelok ke kiri untuk menghindar.
Sangka warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saat itu. Karena kondisi di TKP memang ramai dan padat, macet lah. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 1 km, tiba-tiba sebelah kiri warga banyak mengejar. Karena saya merasa saya membawa bos, majikan saya, dan ada anak kecil di dalam. Saya kooperatif, saya berhenti ke pinggir, saya parkirkan mobil, saya refleks ambil handphone, saya rekam video truk, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh sayalah pelakunya. Itu katanya Pak, helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Saya terangkan Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek Pak. Pengejar ini meminta maaf bahwa maaf Pak, saya salah paham, saya salah kejar mobil, silakan lanjutkan perjalanan. Karena saya merasa memang saya tidak melakukan penabrakan, saya berjalan seperti biasa. Tersangka Sugeng mengaku mobil Audi yang dikemudikannya memang ikut menebeng iring-iringan polisi, namun sudah seizin suami majikannya. Namun polisi setempat membantah mobil Audi yang dikendarai Sugeng adalah bagian dari iring-iringan polisi. Setelah diusut, majikan Sugeng yang juga penumpang dalam mobil Audi hitam tersebut merupakan istri kedua Kompol Dwi Yuniar Mukti, Kanit di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kini Kompol Dwi dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya dan dilakukan penempatan khusus atas pelanggaran kode etik Polri. Pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022. Keluarga Selvi pun menuntut kejujuran polisi dalam mengusut pelaku penabrak yang diduga adalah pengendara mobil lainnya. Kemungkinan besar ada mobil lain, Mbak, ada mobil lain. Ada mobil lain, makanya kami berharap ini setransparan mungkin lah dibantu. Kasihan kalau sudah ada korban, keponakan saya meninggal Mbak, nyawanya hilang, jangan sampai ada lagi pihak baru yang dikorbankan yang tidak bersalah, yang salah. Kasihan, mereka kan orang kecil itu, tapi kan apalah kami Mbak, kami sebagai masyarakat biasa, rakyat kecil, jangan banyak ditutup-tutupi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh Mbak. Saya harapannya begitu. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota polisi juga menimpa Muhammad Hasya Atalasya Putra, mahasiswa Universitas Indonesia. Ia tewas dalam kecelakaan yang melibatkan purnawirawan polisi di jalan kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berusia 17 tahun tersebut meninggal ditabrak mobil pensiunan polisi Eko Setio Budi Wahono pada 6 Oktober lalu. Mirisnya, almarhum Hasya justru ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka didasari keterangan 6 saksi yang diperiksa di lokasi, keterangan ahli, olah TKP, serta bukti CCTV. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menyatakan, Hasya lalai berkendara hingga mengakibatkan kecelakaan yang menghilangkan nyawanya. Hasya diduga melaju dengan kecepatan sekitar 60 km per jam saat jalan licin akibat hujan. Motor yang dikendarai Hasya pun hilang kendali hingga jatuh ke jalur perlintasan kendaraan Eko Brada. Jadi kalau ini kelalaiannya si Hasan sendiri. Pertama, dia kurang hati-hati dalam mengendalikan sepeda motor. Pada saat malam itu, dia berjalan sama temannya, rombongan, tiba-tiba ada orang belok, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga dia jatuh sendiri, sehingga dialah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Polisi pun telah menghentikan penyidikan karena kasus dinilai kedaluarsa dan tidak punya cukup bukti. Polisi juga tidak menemukan unsur pembiaran karena Eko Setio Budi dianggap telah berusaha menelpon ambulans. Di sisi lain, keluarga Hasya mempertanyakan penetapan tersangka sang anak. Keluarga pun menyayangkan penyidikan telah dihentikan dan minimnya transparansi polisi selama proses hukum.
Ira, ibu Hasya menyebut penetapan tersangka jadi pukulan berganda bagi keluarga. Ia turut menyebut pihak Eko sempat meminta mediasi, namun keluarga menolak. Buat kami sebagai orang tua dan keluarga, pertama, anak kami sudah hilang nyawa, meninggal saat kejadian kecelakaan itu. Kedua, ditetapkannya anak kami sebagai tersangka itu adalah sebagai tikaman buat kami. Jadi setelah terduga pelaku itu menghilangkan nyawa anak saya dan dia menghilangkan nyawa kami sebagai orang tuanya. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan kami. Diduga pelaku itu mendapatkan hukuman yang setimpal karena sudah menghilangkan nyawa anak kami. Kuasa hukum keluarga Hasya, Gita Paulina menilai status pelaku janggal dan prosesnya tidak sesuai aturan. Pihaknya juga menuding Eko hanya menonton dan menolak membantu Hasya ke rumah sakit. Tak hanya itu, Gita turut menyoroti penggunaan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penetapan tersangka menggunakan pasal kelalaian dinilai tidak masuk akal. Pasal yang dikenakan tidak masuk akal. Tapi kalau kita flashback ke belakang, memang prosedur yang dilakukan, banyak kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam memproses kasus Hasya. Karena kami boro-boro mau nanya, kami aja baru tahu ada penyidikan. Keluarga dan kuasa hukum Hasya mendatangi Ombudsman guna melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum. Mereka menilai terjadi kesalahan penetapan tersangka kepada Hasya. Sementara Polda Metro Jaya telah membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk mengusut kasus kecelakaan Hasya yang menuai polemik. TPF terdiri dari pihak internal polisi dan eksternal, seperti pakar keselamatan transportasi, pakar hukum, hingga ahli otomotif. Saudara penasihat hukum Putri Chandrawati bersikukuh kalau fakta persidangan cukup membuktikan pelecehan seksual yang dialami kliennya. 60 menit special report, segera kembali. Penuntut umum seakan terikut arus berita hoaks yang disebar di berbagai media dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu, bahkan cenderung menambah panas berita-berita hoaks tersebut dengan menyebutkan adanya motif perselingkuhan. Saudara penasihat hukum Putri Chandrawati dalam dupliknya menyebut kalau pernyataan ahli di persidangan cukup membuktikan adanya kekerasan seksual yang dialami kliennya. Penasihat hukum Putri Chandrawati pun menuding jaksa penuntut umum termakan hoaks atau berita bohong dan memanaskan suasana dengan isu perselingkuhan antara Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terbukti di persidangan. Adapun 4 jenis alat bukti yang membuktikan terjadinya kekerasan seksual pada terdakwa adalah sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan terdakwa yang merupakan korban kekerasan seksual yang disampaikan pada persidangan tertanggal 11 Januari 2023 dan 1 kesatuan dengan keterangan pada persidangan tertanggal 12 Desember 2022 saat menjadi saksi serta BAP yang disampaikan pada tahap penyidikan.
terdakwa memberikan keterangan bahwa korban masuk ke dalam kamar terdakwa di kediaman Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 sore, melakukan pemerkosaan, penganiayaan, dan ancaman akan dibunuh jika menyampaikan kejadian informasi tersebut pada suaminya saudara Ferdi Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan ahli bersama tim ahli lainnya, ahli menegaskan keterangan terdakwa terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang layak dipercaya. 3. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik. 4. Alat bukti keterangan ahli, yaitu ahli pidana Dr. Ahli Mahrus Ali SHMH dan ahli Profesor Said Karim SHMH. Keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali di bawah sumpah di muka persidangan tertanggal 22 Desember 2022 menyatakan bahwa tidak ada visum, bukan berarti menyatakan bahwa kejahatan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena masih terdapat banyak alat bukti lain yang dapat dihadirkan selain visum, seperti psikologis dapat menjelaskan kejahatan itu. Penasihat hukum Putri Chandrawati pun menuduh jaksa penuntut umum memperkeruh suasana dengan berita bohong perselingkuhan Yosua dan Putri Chandrawati. Terlebih lagi penuntut umum seakan terikut arus berita hoaks yang disebar di berbagai media dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu, bahkan cenderung menambah panas berita-berita hoaks tersebut dengan menyebutkan adanya motif perselingkuhan di tuntutan saksi Kuat Ma'ruf, namun berkelit dan menyebutkan tidak menyimpulkan hasil poligraf. Video halaman 5 replik penuntut umum. Perbuatan penuntut umum yang membuat kesimpulan yang bersifat asumtif inilah yang menjadi suatu keberatan yang wajar disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi pribadinya. Sang justice kolaborator Richard Eliezer pun melalui penasihat hukumnya turut menyampaikan duplik. Penasihat hukum Eliezer kembali mengungkap relasi kuasa dan tekanan yang diterima Eliezer dari Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri. Dan perkataan yang keluar dari saksi Ferdi Sambo adalah bukan diminta, melainkan diperintah untuk menembak korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tekanan psikis kepada terdakwa adalah nyata. Setelah menerima perintah saksi Ferdi Sambo mulai dari Rumah Saguling hingga TKP Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, merasa takut, panik lalu berdoa dengan kata-kata, "Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikiran Pak Ferdi Sambo. Ubahkan pikirannya Tuhan, biar tidak jadi menembak Yosua. Karena saya takut, saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi Tuhan." Penasihat hukum Eliezer pun menuduh jaksa penuntut umum tidak mengindahkan kejujuran yang telah disampaikan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut, bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana.
Tak hanya Sambo, penasehat hukum Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga menyampaikan duplik. Penasehat hukum Kuat Ma'ruf menilai jaksa tak mampu membuktikan keterlibatan Kuat dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa dalil penuntut umum pada poin 9 dalam repliknya yang menyatakan bahwa terdakwa membawa pisau dari rumah Magelang ke rumah Saguling adalah peristiwa notoire fete notorious atau generally known atau peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui umum adalah dalil yang sesat dan suatu logika yang keliru sebab tidak semua orang yang membawa pisau bertujuan untuk membunuh seseorang dan atau untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Pertanyaan sederhana, apakah setiap orang yang membawa pisau diyakini akan melakukan pembunuhan? Sepertinya hanya penuntut umum yang mempunyai kesimpulan seperti itu. Sementara penasehat hukum Ricky Rizal menilai Ricky hanya diminta mengamankan Sambo, bukan menembak Yosua. Obrolan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling adalah bersifat pertanyaan dan bukan perintah, serta secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menolak. Adapun kalimat tersebut bermuatan mengenai mengamankan dan backup saksi Ferdi Sambo serta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat jika korban melawan. Tanpa dijelaskan oleh Ferdi Sambo perbuatan dimaksud akan dilakukan kapan dan di mana. Kini, penentuan nasib kelima terdakwa pembunuhan Yosua berada di tangan majelis hakim. Ferdi Sambo akan menghadapi vonis hakim bersama sang istri Putri Chandrawati Senin 13 Februari mendatang. Disusul terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Selasa 14 Februari. Sementara sang justice kolaborator Richard Eliezer akan menjalani sidang putusan secara terpisah Rabu 15 Februari. Tak terasa 60 menit sudah kami membuka mata mengungkap fenomena dengan liputan yang kami sajikan untuk Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Ihsan Sitorus. Terima kasih. Sampai jumpa.